Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan memasuki pertemuan pertama untuk bab baru yakni cerita fantasi. Sebelum kita belajar tentang apa itu cerita fantasi, kita lihat terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. They like to change. Good afternoon, class. Welcome to your first flying lesson. Stick your right hand over the broom and say up. Wow. Mr. Longbottom! Mr. Longbottom! Mr. Longbottom, exactly where do you think you're going? Do you really have the scar? Wicked. Mr. Potter, our new celebrity. First years should note that the Dark Forest is strictly forbidden, that no magics to be used between the classes in the corridors. Petrificus totalis. The third floor corridor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Understand this, Harry, because it's very important. Not all wizards are good. I'm going to bed before either of you come up with another clever idea to get us killed. Or worse, expelled. She needs to sort out her priorities. I think it is clear that we can expect great things from you. Nah, itu adalah cuplikan dari film Harry Potter. Harry Potter itu masuk ke dalam cerita fantasi. Kenapa sih bisa? Nanti kita belajar bersama-sama ya. Sebelumnya kita ke pengertian cerita fantasi terlebih dahulu. Jadi, cerita fantasi adalah suatu gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir, daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, daya hayal ini adalah daya hayal yang berasal dari penulis serta daya pikir juga ya. Jadi berdasarkan daya pikir, daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita ini masuk ke dalam daya pikir dan daya hayal penulis yang dituangkan dalam sebuah bentuk cerita. Nah, sebuah cerita ini masuk ke dalam teks narasi. Ya. Diingat-ingat, sebuah cerita itu masuk ke dalam teks narasi. Nah, ini kita ke ciri teks fantasi. Dibuka bukunya, itu ada di halaman 50. Itu nanti dilihat di situ ada di halaman 50 untuk ciri teks fantasi. Yang pertama itu mengandung keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Kemudian kedua memiliki ide cerita. Yang ketiga menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang keempat tokoh memiliki keunikan dan kesaktian. Dan kelima bersifat fiksi. Kita bahas. Yang keenam bersifat terdapat bahasa. Bahasa yang bagaimana nanti kita pelajari bersama-sama. Yang pertama itu mengandung keajaiban, keanehan atau kemisteriusan. Itu seperti di dalam film Harry Potter ya, sama cerita Harry Potter, yakni cerita fantasi mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan, yaitu cerita yang tidak ada di dunia nyata dan berasal dari imajinasi penulis. Jadi cerita Harry Potter ini hanya ada di dalam imajinasi penulisnya dan tidak ada di dunia nyata. Seperti sekolah Hogwarts itu tidak ada, kemudian tadi ada sapu terbang itu juga tidak ada, gitu ya. Kemudian sekolah sihir itu sebenarnya tidak ada di dunia nyata. Kalau sekolah sulap itu ada, beda ya. Kemudian yang kedua, memiliki ide cerita. Nah, ini adalah
J.K. Rowling ada seorang penulis atau penulis dari buku Harry Potter itu adalah J.K. Rowling. Ide cerita tidak terbatas, yakni tidak dibatasi oleh kenyataan dan seringkali tidak masuk akal. Jadi rata-rata cerita fantasi itu ceritanya tidak masuk akal dan tidak ada batasan oleh kenyataan. Jadi tidak terbatas. Kamu bisa, misal kalau kamu menjadi seorang penulis fantasi, kamu bisa menulis ayam yang bisa terbang atau ayam yang bisa berenang di dalam air, itu bisa, itu tidak terbatas dan tidak ada batasannya di dunia nyata serta tidak masuk akal. Itu untuk ide ceritanya. Kemudian menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Yang pertama, dapat melintasi berbagai latar lintas ruang dan waktu. Latar lintas yakni lintas ruang. Latar lintas ruang yakni dapat melintasi berbagai ruang dan dimensi. Jadi bisa melintasi berbagai dimensi, dimensi alam nyata atau dimensi alam yang tidak nyata, seperti itu. Kemudian yang ketiga, terdapat latar waktu yakni dapat melintasi waktu dari zaman dahulu sampai masa depan. Contohnya seperti film Doraemon yang terakhir itu kan masa depan tuh, dia dapat tahu masa depannya seperti apa. Nah, itu masuk ke dalam cerita fantasi. Kemudian yang keempat, tokoh memiliki keunikan dan kesaktian seperti pada cerita Harry Potter. Ini kan si Harry-nya dapat terbang, kemudian mempunyai kesaktian gitu. Tokoh yang ada di dalam cerita fiksi itu unik, biasanya tidak ada di dunia nyata serta memiliki kesaktian. Contoh Kian Santang itu juga masuk ke fantasi. Kenapa? Dia mempunyai kekuatan atau mempunyai supranatural gitu kan biasanya itu. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi. Fiksi itu apa sih? Fiksi itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan atau kejadian nyata. Sedangkan lawan dari fiksi adalah non-fiksi, yakni sesuai dengan kenyataan. Jadi fiksi itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan atau berdasarkan hayalan, sedangkan non-fiksi itu berdasarkan kenyataan. Kemudian yang keenam, itu menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat serta bervariasi dan menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau non-formal. Jadi bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi itu menggunakan bahasa ragam sehari-hari atau non-formal dan biasanya bervariasi serta banyak didominasi oleh sinonim-sinonim seperti itu. Nah, untuk tugas cerita fantasi di pertemuan pertama ini adalah sebagai berikut. Jadi, kalian baca dulu teks yang berjudul Kekuatan Ekor Biru ya. Kekuatan Ekor Biru Nataga pada halaman 43. Setelah dibaca, kemudian identifikasi ciri-ciri teks fantasi. Yang pertama, keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan yang ada di dalam cerita Kekuatan Ekor Biru Nataga. Kalau misal ada, dituliskan di sini keajaiban atau keanehannya apa saja. Misal Nataga memiliki ekor yang dapat mengeluarkan api berwarna biru, misal seperti itu. Nanti ditulis di sini. Kemudian ide ceritanya juga dituliskan, rangkumannya apa, ini satu paragraf saja, jangan banyak-banyak. Kemudian latar lintas waktu dan ruang, latar tempatnya di mana, kejadiannya di mana gitu kan. Kemudian tokoh unik, tokohnya ditulis yang mempunyai keunikan dan kesaktian itu siapa saja. Contoh Nataga, keunikannya sama dengan apa, begitu ya. Kemudian bersifat fiksi atau non fiksi, pilih salah satu. Jadi kekuatan ekor biru Nataga ini masuk ke dalam cerita fiksi atau non fiksi. Nanti ditulis di sini, kemudian ditulis alasannya. Kemudian bahasa yang digunakan itu apa?
Bahasa yang digunakan nanti variatif kan, variatif dan menggunakan bahasa percakapan sehari-hari atau non formal. Jadi dituliskan satu saja, satu dialognya yang menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa variatif, seperti itu. Nanti seperti biasa, tugasnya difoto kemudian dikirim, dan materi yang tadi Bu Fat jelaskan di YouTube itu juga dicatat kemudian dikumpulkan, bukan dikumpulkan, dikirim ya, di lewat Classroom, seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.